Tes, suara saya terdengar? Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh adik-adik yang sudah bergabung pada sesi Zoom sosialisasi kerja praktik dan persiapan untuk program MSIB batch kedua pada siang hari ini. Semoga tidak mengganggu perkuliahan. Seperti yang saya sampaikan di email tadi, kalau memang ada kuliah, silahkan boleh live. Nanti rekamannya akan kita share di YouTube, jadi bisa ditonton kembali. Baik, bersama kita juga sudah hadir Ibu Yohana dari Ketua Jurusan Teknologi Informasi. Kemudian ada juga kakak-kakaknya yang hadir bersama kita, ada 7 orang alumni atau ongoing program MSIB pertama. Sebelumnya kami mohon bantuan kepada adik-adik kalau tidak diperlukan, mikrofonnya mungkin bisa di-off-kan terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Baik, mungkin saya langsung saja memulai presentasi. Baik. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Bu. Oke, baik. Mohon bantuannya, mikrofonnya dinonaktifkan ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik dalam kegiatan sosialisasi pengajuan kerja praktik, magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB tahun 2022. Recording in progress. Kedua. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nabila dari bagian kerjasama industri dan Sumatera Career Center Politeknik Kalteks Riau, yang nantinya adik-adik akan banyak berkomunikasi dengan saya terkait kerja praktik sampai selesai, dari mulai pengajuan, pelaksanaan kerja praktik sampai dengan selesai kerja praktik nantinya. Baik, saya langsung saja. Jadi untuk yang sosialisasi saat ini itu kita ada 2 program magang. Nah, 2 program magang, lebih tepatnya 3 program magang. Yang pertama itu kerja praktik yang reguler yang biasanya kita lakukan dari PCR itu 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi mungkin perlu penjelasan untuk adik-adik terutama yang akan magang di semester genap tahun depan. KP itu adalah proses belajar di perusahaan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara langsung dan memperoleh ilmu baru di lapangan kerja selama masa waktu tertentu. Nah, dalam hal ini PCR itu sudah melaksanakan yang namanya magang atau kerja praktik selama 4 sampai 6 bulan itu sudah dari dulu. Jadi itu perbedaan kita dengan kampus lain yang mungkin masih melaksanakan magang selama 1 sampai dengan 3 bulan. Jadi kalau kita memang dari dulu sudah melaksanakan 1 semester. Kemudian perlu adik-adik ketahui bahwa kerja praktik ini melibatkan tidak hanya mahasiswa, tetapi juga kampus, dalam hal ini PCR, kemudian perusahaan atau instansi tempat adik-adik melaksanakan kerja praktik. Nah, relasi ini yang harus dijaga. Jadi antara kampus, PCR, mahasiswa, dan perusahaan atau tempat KP itu harus sinkron komunikasinya. Nah, dalam hal ini semua komunikasi ini dibantu oleh bagian kerjasama industri. Untuk ruangan, saya di ruangan 101 dan nanti akan saya share juga nomor telepon atau nomor WA serta email yang bisa adik-adik hubungi untuk keperluan kerja praktik. Nah, kemudian untuk proses kerja praktik sendiri, alurnya itu dari mulai periode KP itu kita buka. Jadi periode KP itu kita buka serentak
nanti akan saya share juga tanggal-tanggalnya, kapan adik-adik bisa mengajukan KP dan bagaimana prosedurnya. Nah, untuk periode KP ini, ketika sudah dibuka, adik-adik baru akan bisa meminta atau merequest surat permohonan di sistem akademik masing-masing. Kemudian, dalam jangka waktu tertentu, surat itu akan diproses oleh KI dan akan dikirimkan kepada perusahaan sampai nantinya mendapatkan konfirmasi apakah diterima magang atau tidak. Baru pelaksanaan magang itu bisa dilakukan selama kurun waktu tertentu yang diterima oleh perusahaan. Jadi untuk KP sendiri itu pasti berbeda-beda ya. Jadi ada yang memang full 4 bulan diterima oleh perusahaan, ada yang memang diterima itu hanya 1 bulan. Nah, kalau adik-adik diterima magangnya itu, contoh misalnya diterima di PT Pertamina 1 bulan magang, maka 3 bulan lagi harus mencari ke tempat lain kalau memang di Pertamina tersebut tidak mau atau tidak bisa untuk melakukan perpanjangan magang. Nah, jadi memang minimum yang harus dipenuhi waktunya itu sekitar 4 bulan, itu yang paling minimumnya. Jadi untuk maksimumnya itu adalah 6 bulan. Nah, kemudian Oke. Nah, untuk pengajuan magang sendiri, pengajuan KP sendiri, adik-adik cukup dengan mengakses sistem akademik masing-masing. Mungkin sudah tahu juga ya, jadi ada menu di bawah bagian proyek akhir itu ada menu layanan akademik. Nah, menu layanan akademik ini ada yang namanya permohonan dan komplain. Nah, adik-adik ketika ingin mengajukan surat magang, itu mengajukannya di menu permohonan. Nah, ketika nanti mengajukan di menu permohonan, ada lagi pilihan, yaitu surat permohonan KP. Nah, pastikan untuk memilih surat yang benar, karena kalau misalnya adik-adik memilih surat permohonan izin survei, itu bukan ke KI, tapi ke Biro Akademik, BAK. Nah, kalau untuk KP, itu surat permohonan KP. Nah, kemudian ketika nanti sudah memilih surat permohonan KP, menu surat permohonan KP, maka akan muncul data yang harus adik-adik isikan terkait perusahaan yang dituju. Nah, dalam hal ini KI itu bertugas untuk membuatkan surat permohonan KP. Jadi meskipun adik-adik misalnya magang di perusahaan A, dari kenalan mungkin, dari orang tua, tetap mengajukan permohonan surat KP itu ke sistem. Karena tujuannya agar dapat terrecord, jadi tahu, Prodi tahu, KI tahu, adik-adik itu magangnya ada di mana saja. Karena khawatirnya kalau tidak mengajukan ke sistem, ya dijustifikasi adik-adik itu tidak melakukan magang, begitu ya. Nah, kemudian terkait periode pengajuan KP, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk pengajuan KP ini tidak bisa setiap hari. Jadi ada periode-periode tertentu yang dibuka oleh KI. Dalam hal ini umumnya itu kita buka 3 periode KP. Nah, untuk periode yang pertama itu dari KI itu akan membuka itu di tanggal 3 sampai 7 Januari 2022 dan dilanjutkan dengan pengambilan surat. Jadi KI akan memproses pengajuan adik-adik semuanya. Kemudian akan dibuatkan suratnya dan adik-adik bisa melakukan pengambilan surat KP tersebut tanggal 10 sampai dengan 12 Januari. Nah, untuk pengambilan surat ini sendiri, adik-adik boleh mengkonfirmasi ke KI apabila ingin KI saja yang mengirimkan. Jadi tidak diambil suratnya, tidak diantarkan sendiri, melainkan meminta untuk kampus yang mengantarkan. Itu diperbolehkan. Jadi tinggal konfirmasi saja kepada KI. Nah, yang banyak terjadi itu ketika mahasiswa mengajukan surat, kemudian menyampaikan bahwa mahasiswanya yang akan mengirimkan surat KP, tapi ternyata surat tidak diambil-ambil. Sementara surat itu ada masa berlakunya. Jadi misalnya kita mengajukan surat itu di tanggal 3 sampai 7 Januari, anggap di tanggal 7 Januari. Nah, ketika surat itu diproses, maka perusahaan itu harapannya itu membalas 2 minggu paling tidak setelah surat itu kita kirimkan atau surat sampai ke perusahaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi periode kedua, yaitu tanggal 24 sampai dengan 28 Januari 2022, dengan pengambilan surat di tanggal 31 Januari, tanggal 2, dan tanggal 3 Februari. Nah, untuk periode ketiga, itu tanggal 14 sampai 18 Februari, dan pengambilan suratnya itu di tanggal 21 sampai 23 Februari. Nah,
Untuk adik-adik ketahui, 1 kali periode itu hanya boleh mengajukan 1 perusahaan, kecuali ada informasi bahwa adik-adik itu ditolak oleh perusahaan yang diajukan. Nah, jadi ternyata sudah terlanjur mengajukan ke sistem, memasukkan perusahaan A ke periode, baru kemudian mendapatkan konfirmasi, oh ternyata ditolak. Jadi dapat informasinya mungkin dari orang perusahaannya langsung, atau dari orang tua, atau dari relasi, itu tidak ada masalah, cukup disampaikan saja ke KI, maka akan diizinkan untuk mengajukan lagi di periode 1 tersebut, tanpa harus menunggu di periode 2, selama jawaban penolakan tersebut berada dalam masa pengajuan surat. Jadi penting untuk menyimpan nomor WA KI, menyimpan email KI untuk memudahkan koordinasi. Jadi tidak repot-repot lagi, harus lapor ke koor KP, harus lapor ke pembimbing KP, komunikasikan terlebih dahulu kepada KI ya. Nah, kemudian apakah ada periode keempat? Nah, periode keempat ini biasanya dibuka untuk kondisi-kondisi khusus. Jadi misalnya periode 1 sudah mengajukan ditolak, periode 2 mengajukan ditolak, periode 3 mengajukan ditolak, maka periode 4 akan dibuka. Nah, umumnya periode 4 ini biasanya sekitar 30-an mahasiswa saja yang mengajukan di periode ini. Jadi selebihnya itu biasanya sudah diterima di periode ketiga. Paling lambatnya itu periode 3 sudah penuh semuanya, sudah diterima semuanya. Nah, untuk seperti yang adik-adik lihat di layar, nah jadi status surat permohonan itu bisa adik-adik lihat di sistemnya sendiri. Apakah sudah diproses oleh KI, apakah statusnya ditangguhkan, atau mungkin pengajuannya ditolak. Nah, ketika ditolak atau ditangguhkan, ada menu detail di sini, nanti tinggal diklik saja apa keterangan dari KI, kenapa surat pengajuannya ditolak atau kenapa ditangguhkan. Di situ ada kolom komentar, jadi adik-adik bisa lihat pesan apa yang disampaikan oleh KI. Jadi penting untuk selalu mengecek sistemnya masing-masing selain mendapat notifikasi dari email juga. Oke, lanjut. Nah, ini poin penting yang perlu kami tegaskan. Mungkin adik-adik bisa baca juga ya. Selama pengajuan KP pada periode 1, seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa tidak dibenarkan mengajukan pada periode berikutnya selama belum ada jawaban diterima atau ditolak oleh perusahaan yang diajukan sebelumnya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, pengalaman dari KI, mahasiswa itu diterima oleh lebih dari 1 perusahaan ketika kita membuka 1 periode itu boleh mengajukan ke lebih dari 1 perusahaan. Nah, akhirnya misal si mahasiswa A itu mengajukan ke 2 perusahaan, perusahaan B dan perusahaan C. Ternyata sama-sama diterima. Nah, hal ini menyebabkan mahasiswa tidak mungkin menjalankan 2 KP di 2 perusahaan tersebut. Maka harus undur diri dari salah satu perusahaan. Sehingga perusahaan akan menganggap PCR ini tidak serius dan berkomitmen kepada perusahaan. Dan ini akan berimbas kepada adik-adik tingkat Anda, artinya Anda menutup peluang orang lain. Jadi PCR dianggap tidak serius, dianggap main-main, dan tidak bagus juga hubungannya untuk perusahaan. Ini kan sama halnya dengan Anda mendaftarkan diri pada sebuah perusahaan ketika ingin bekerja. Nah, kemudian, karena di awal sifatnya pengajuan, perlu adik-adik ketahui bahwa ada kemungkinan adik-adik ditolak oleh tempat yang dituju. Bisa jadi penyebabnya karena belum ada kebutuhan mahasiswa KP atau kurang match dengan portofolio adik-adik. Misalnya, adik-adik mengajukan di PT PLN, kemudian program studinya elektronika. Belum tentu pada periode magang itu yang dibutuhkan adalah elektronika. Bisa jadi mahasiswa yang dibutuhkan itu dari program studi teknik informatika atau mungkin sistem informasi. Jadi mesti dicocokkan dulu dengan lowongan yang ada. Ataupun ada alasan-alasan lainnya. Ini perlu disampaikan bahwa santai saja, tidak perlu risau, tetap semangat mencoba di periode berikutnya. Ditolak itu hal yang biasa, terutama dalam dunia pekerjaan. Nah, kemudian penting untuk melakukan riset sebelum memutuskan memilih tempat pelaksanaan KP. Nah, ini penting sekali. Silakan tanyakan kepada diri Anda sendiri, kepada diri adik-adik sendiri, orang tua, dosen, kakak tingkat, KI, atau siapapun yang Anda tahu. Jadi konsultasi dulu ketika ingin mengajukan ke perusahaan A, B, C. Nah, kemudian jika ingin KP di luar kota, biasakan untuk berdiskusi dengan orang tua agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, kenapa?
karena banyak mahasiswa ini yang mungkin asalnya dari daerah, mungkin dari Duri, dari Rokan Hilir, kemudian pengen magangnya di luar kota, jauh pula di Jakarta. Nah, ternyata orang tua tidak mengizinkan, sementara adik-adik sudah diterima. Ini tidak bisa dibatalkan ke perusahaan. Akhirnya kan repot, harus komunikasi lagi ke orang tua, dari kampus juga harus meminta izin kepada orang tua. Ini akan repot. Jadi pastikan sebelum mengajukan itu izin dulu kepada orang tua. Nah, kemudian saat periode pengajuan ini jangan pelin-pelan, mengubah pengajuan berulang kali hanya karena Anda, adik-adik tidak pelajari betul profil perusahaan atau instansi yang dilamar. Nah, jadi penting untuk melakukan riset. Kemudian, adik-adik ini boleh KP di mana saja selama adik-adik yakin akan berkomitmen melaksanakan KP dengan baik dan sampai tuntas 4-6 bulan. Banyak alumni, kakak tingkat adik-adik yang direkrut jadi pegawai dari program KP karena melaksanakan KP-nya dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan performa yang maksimal. Nah, kemudian informasi lainnya, KAI ini akan selalu membagikan informasi lowongan magang, baik lowongan magang yang ada di PCR, kemudian dari instansi atau perusahaan yang bermitra dengan PCR, itu melalui email, kemudian melalui grup WhatsApp juga. Nanti akan saya buatkan grup WhatsApp-nya. Adik-adik bisa bergabung di grup WhatsApp untuk kemudahan koordinasi. Kemudian pastikan untuk selalu mengecek email selama periode pengajuan KP, karena akan ada saja informasi-informasi yang sangat Anda butuhkan. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, adik-adik sangat dipersilahkan untuk berkonsultasi terkait pengajuan KP melalui WhatsApp di nomor ini 0811 7574 101. Nah, tidak perlu takut untuk WhatsApp saya, selama menggunakan bahasa yang sopan akan selalu saya balas. Kapanpun akan dibalas. Nah, jadi kalau khawatir melalui email mungkin slow respon, bisa melalui WA karena akan lebih cepat responnya. Nah, kemudian informasi lainnya, dapatkanlah ilmu sebanyak-banyaknya di tempat KP. Tidak hanya teknis, tetapi juga soft skill untuk bekal Anda masuk ke dunia kerja nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin yang berbeda dari yang tadi. Kalau tadi KP yang biasanya kita jalankan dari PCR, ini adalah kewajiban ya dari setiap mahasiswa. Kemudian ada lagi program magang, sama halnya dengan kerja praktik, tapi ini program yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, program ini ada dua, terdiri dari magang dan studi independen bersertifikat. Nah, program magang ini sama halnya dengan kerja praktik. Jadi adik-adik magang di perusahaan, magang di organisasi, magang di lembaga pemerintahan atau startup selama 1 semester, jadi 4-6 bulan. Tidak ada perbedaan dengan kerja praktik. Kemudian yang kedua, ada yang namanya studi independen. Nah, studi independen ini sifatnya itu adik-adik terdaftar sebagai peserta untuk mengikuti short course atau non-degree program oleh perusahaan atau perguruan tinggi kelas dunia. Seperti misalnya Google itu membuka program pelatihan untuk programmer. Nah, adik-adik ini akan mengikuti short course dari program tersebut atau decoding. Biasanya decoding salah satu startup atau platform pelatihan itu sering membuka program pelatihan selama 4-6 bulan. Nah, adik-adik bisa untuk mengikuti program ini. Ini yang di studi independen. Nanti akan terlihat perbedaannya antara magang dan studi independen di slide-slide berikutnya. Nah, salah satu program unggulan dari Kampus Merdeka yang diakui yaitu sama dengan kerja praktik, yaitu 20 SKS. Nah, untuk magang bersertifikat sendiri, mahasiswa magang itu di perusahaan akan diakui selama 4-6 bulan. Kemudian apa saja benefit yang akan adik-adik terima? Nah, benefit yang akan adik-adik terima itu cukup banyak sekali. Di antaranya, adik-adik akan mendapatkan subsidi insentif berupa uang saku dan biaya hidup dari Kemendikbudristek. Nah, untuk pelaksanaannya itu bisa jadi online, bisa jadi offline, tergantung dengan lowongan yang dibuka. Kemudian,
adik-adik akan menerima sertifikat dari perusahaan setelah selesai magang. Dan adik-adik juga akan mendapatkan teman dan kolega baru serta relasi baru baik dari sesama mahasiswa maupun mentor dari perusahaan. Kemudian adik-adik juga dapat menyelesaikan proyek atau studi kasus yang mungkin dapat dijadikan ide untuk tugas akhir. Nah, karakteristik program yang diharapkan ini cukup komplit ya. Jadi yang target dari magang bersertifikat ini yaitu mahasiswa dapat memecahkan permasalahan atau isu yang nyata yang berdampak kepada kinerja sebuah perusahaan. Kemudian sifatnya ini bekerja dalam kelompok dan dibimbing oleh mentor secara full time. Jadi program magangnya ini berstruktur, ada jadwalnya, ada mentornya, dan ada rekannya. Jadi seperti lingkungan dalam sebuah kantor, jadi dalam sebuah perusahaan. Kemudian, seperti yang tadi disampaikan, ada sertifikat industri yang resmi dari perusahaan dan durasi program magang selama 1 semester. Nah, untuk paket insentif yang akan diberikan untuk mahasiswa, ada beberapa komponen pembiayaan, di antaranya yang pertama, yaitu biaya hidup bulanan peserta magang. Jadi, adik-adik ketika nanti lulus program ini, maka akan diberikan uang saku sebesar 1.200.000 per bulan. Jika 4 bulan, maka dikalikan 4, jika 6 bulan, maka dikalikan 6. Nah, akan diberikan setiap bulannya. Kemudian untuk dana transportasi ini ya, kalau offline maka akan ada penggantian tiket perjalanan. Nanti ini at cost sifatnya tergantung perjalanan adik-adik dari mana ke mana. Nah, karena yang MSIB batch 1 kemarin ini baru diluncurkan saat COVID, maka pelaksanaan kakak-kakak tingkat sebelumnya itu masih secara online. Jadi yang ini ya, yang 1.200.000 per bulan dapatnya. Nah, kalau yang offline itu sebesar 2.800.000 per bulan. Dan menurut saya ini cukup besar untuk adik-adik ketika melaksanakan magang. Oke, selanjutnya studi independen bersertifikat. Perbedaannya dengan magang, kalau studi independen ini sifatnya individual, jadi treatmentnya itu orang per orang. Kalau yang tadi magang, treatmentnya Anda akan bersifat berkelompok, mengerjakan proyek atau mengerjakan studi kasus itu berkelompok. Kalau yang studi independen itu satu orang saja, yang sifatnya short course atau sertifikasi, selama 4-6 bulan. Jadi 16 minggu juga, 16 minggu sampai 24 minggu. Kemudian sama halnya dengan magang, juga dapat uang saku, juga dapat biaya partisipasi dan biaya hidup dari Kemendikbudristek, dan mahasiswa itu menerima sertifikat jika lulus program sertifikasi atau short course dari sebuah program tersebut. Kemudian juga sama halnya seperti yang tadi, mendapatkan teman dan kolega baru baik sesama mahasiswa maupun coach. Nah, ini contoh-contoh programnya, seperti misalnya Microsoft membuka program kursus Cloud Computing AI dan aplikasi produktivitas terbuka untuk 1.000 mahasiswa. Atau misalnya dari Huawei, atau mungkin dari Apple Academy untuk program atau kursus coding dan desain untuk mahasiswa. Nah, untuk uang saku sama dengan magang, yaitu sebesar 1.200.000 per bulan yang akan disalurkan setiap bulannya. Nah, ini untuk yang timeline program MSIB batch kedua. Nah, untuk pendaftaran ini memang singkat adik-adik. Jadi ini bukan karena kita dari kampus terlambat menginformasikan, tetapi memang persiapan dari MSIB batch kedua ini cukup mepet dibandingkan dengan saat MSIB batch pertama. Nah, untuk pendaftaran itu sudah dibuka dari tanggal 29 November, tapi saat 29 November sampai kemarin tanggal 10 Desember itu belum ada lowongan yang tersedia. Makanya bagian KI baru menjalankan program sosialisasi ini di tanggal 20 Desember ini. Karena kalau adik-adik nanti buka webnya Kampus Merdeka, itu saat ini sudah ada 77 lowongan. Makanya baru kita informasikan hari ini untuk adik-adik persiapan juga. Jadi mungkin
perlu saya sampaikan bahwa akan ada ratusan lowongan lain yang akan dibuka sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi pilihan adik-adik boleh menunggu sampai dengan tanggal 29 atau 30 Desember mungkin untuk melihat lowongan-lowongan mana saja yang dibuka. Dan ini juga menjadi catatan, kalau perbedaannya tadi dengan magang yang dari PCR, magang yang dari sistem akademik masing-masing kan hanya boleh mengajukan satu perusahaan di satu periode. Nah, untuk yang magang bersertifikat, karena sifatnya pengajuan dan seleksi seperti halnya seleksi karyawan, adik-adik boleh mengajukan ke perusahaan sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya perusahaan A buka lowongan, perusahaan B buka lowongan, perusahaan C buka lowongan, semuanya boleh di-apply. Ya, semuanya boleh adik-adik ajukan. Nah, kemudian nanti ada proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Itu di tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022. Jadi ketika adik-adik nanti masuk atau login ke akun Kampus Merdekanya, jadi sebelum adik-adik itu mendaftar, adik-adik buka dulu website Kampus Merdeka. Kemudian nanti adik-adik membuat akun. Setelah membuat akun baru nanti bisa kelihatan lowongan-lowongan mana saja yang dibuka. Dan adik-adik tinggal melengkapi saja seperti CV dan lain-lain. Baru kemudian nanti bisa meng-apply atau submit aplikasi di websitenya. Jadi seperti melamar kerja. Mungkin adik-adik sudah familiar juga ya. Kemudian program itu dimulai sama dengan program magang PCR, itu Februari 2022. Jadi tidak ada perbedaan antara magang bersertifikat dan magang yang biasa PCR lakukan. Pelaksanaannya pasti akan sama, paling selisih sekitar 1 bulan maksimumnya. Nah, kemudian untuk proses seleksi ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak mitra. Jadi tidak ada intervensi apa-apa dari PCR. PCR tidak bisa menjamin adik-adik diterima. PCR juga tidak bisa memberikan kepastian adik-adik diterimanya kapan, kemudian melaksanakan magangnya selama 4 bulan kah atau 5 bulan. Jadi tidak bisa request. Semuanya itu dilakukan dengan seleksi oleh perusahaan yang dituju. Nah, mahasiswa juga akan menerima notifikasi di sistemnya tersebut, di sistem Kampus Merdeka tadi, untuk mengambil atau menolak tawaran tersebut. Jadi bisa ditolak. Mungkin karena tidak cocok, akhirnya baru setelah dicari tahu profil perusahaannya tidak cocok. Atau mungkin dari 3 perusahaan yang di-apply ternyata menerima semua, jadi memutuskan untuk menerima satu perusahaan. Nah, penting untuk diketahui hanya bisa satu perusahaan saja yang adik-adik terima. Jadi tidak bisa menjalankan program magang atau program studi independen lebih dari satu program. Ya, jadi kalau yang tadinya mengajukan di program magang, maka tidak bisa lagi mengajukan di studi independen. Pun sebaliknya, kalau diterima di studi independen, maka tidak bisa melakukan magang. Dan hanya satu short course atau satu perusahaan yang bisa dituju. Nah, kemudian ini ada beberapa hal terkait program MSIB batch kedua ini. Nanti saya akan bagikan slide-nya, jadi adik-adik bisa lihat sendiri nanti apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi-informasi yang bisa adik-adik akses terkait program magang ini. Macam-macam dari mulai cara mendaftar akunnya, kemudian status adik-adik, kemudian dokumen-dokumen pendukung apa saja, serta pembiayaan dan proses seleksinya. Nah, ini kurang lebih tampilan dari website Kampus Merdeka. Jadi cukup nanti diketik saja di Chrome-nya atau di browsernya itu magang Kampus Merdeka. Nanti pasti akan muncul di pencarian pertama itu websitenya. Jadi tinggal bikin akun. Setelah bikin akun semuanya nanti bisa diakses. Oke. Nah, ini yang penting, kelengkapan dokumen saat pendaftaran. Jadi ketika adik-adik mendaftar, selain tadi mengisikan, selain nantinya mengisikan data diri, ada juga dokumen-dokumen yang harus adik-adik lengkapi. Salah satunya itu CV, kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi, dan sertifikat pengalaman organisasi. Ini sifatnya jika ada saja. Jadi yang wajib itu kurikulum vitae, CV, transkrip nilai, dan surat rekomendasi. Nah, untuk transkrip nilai, request-nya ke BAK, ya, request-nya ke sistem layanan akademik tadi, kemudian request transkrip akademik.
Untuk surat rekomendasi, karena program ini baru, jadi kita masih menyesuaikan dengan platform layanan akademik kita, maka ini belum bisa diakses di sistem. Jadi adik-adik cukup berkomunikasi ke saya melalui WA atau melalui email. Saya sarankan melalui WA untuk lebih cepat responnya. Nah, jadi tanpa adanya surat rekomendasi ini, adik-adik tidak bisa untuk mengajukan program ini atau tidak akan lolos. Jadi tidak akan lolos seleksi administrasi karena administrasinya tidak lengkap. Nah, penting juga untuk adik-adik itu mengecek kesesuaian nama pada nomor rekening dan pada PD Dikti. Nah, kenapa kita perlu prepare dulu sebelum, kan kita belum tahu apakah adik-adik diterima atau tidak. Tapi saran saya lebih baik persiapan dulu di awal daripada nantinya kerepotan di akhirnya. Jadi kita ada pengalaman, salah satunya nanti kakak-kakaknya akan bagiin juga, nanti akan saya ceritakan juga mungkin dari salah satu kakak-kakaknya yang ada perbedaan nama. Jadi perbedaan nama di nomor rekening, kemudian di PD Diktinya, di data perguruan tingginya itu berbeda namanya. Mungkin misalnya namanya menggunakan strip, ternyata di rekening nggak ada tanda strip. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pencairan uang saku. Jadi adik-adik akan terkendala. Jadi mungkin 2 bulan sudah berlalu, tapi uang sakunya nggak masuk-masuk gitu. Nah, biasanya karena ada kendala itu, tidak sesuai nomor rekening dengan PD Diktinya. Nah, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang mungkin adik-adik bisa lihat di layarnya. Seperti misalnya CV. Nah, apakah ada ketentuan pada CV yang dibutuhkan untuk kampus Merdeka? Sebenarnya tidak ada format baku untuk CV, jadi mahasiswa adik-adik dapat membuat dengan kreativitas masing-masing. Nah, seperti yang mungkin sudah ada juga ya di mata kuliah lainnya, seperti capacity building, seperti misalnya Kapita Selekta atau enabling skill. Nah, mungkin sudah sering juga disampaikan untuk pembuatan CV disesuaikan. Misalnya, adik-adik akan mengajukan magang di perusahaan animasi. Usahakan tentu CV-nya berbeda dengan ketika adik-adik mengajukan ke perusahaan mungkin yang BUMN yang bukan di bidang kreatif. Nah, kemudian apakah sertifikat organisasi bisa digantikan dengan sertifikat prestasi dan surat kegiatan aktif organisasi? Tentu saja bisa. Kemudian, apakah boleh untuk mengunggah transkrip nilai semester sebelumnya karena semester yang sedang berjalan belum ada nilainya? Boleh. Jadi transkrip nilai yang terakhir itu boleh dijadikan dokumen pendaftaran. Kemudian, apakah jika mahasiswa mengubah dokumen transkrip nilai yang ada di halaman profil, maka dokumen-dokumen yang diterima perusahaan juga otomatis terganti? Nah, kemungkinan iya. Jadi saat pendaftaran misalnya sekarang masih semester 5, ternyata setelah proses seleksi dilakukan, adik-adik udah dapat transkrip semester 6-nya. Boleh, silakan diajukan ulang di sistemnya, jadi diedit saja, diupload ulang. Lalu dikonfirmasi ke nomor kontak dari perusahaan yang diajukan. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara mahasiswa mendapatkan surat rekomendasi, itu cukup dengan melakukan WA atau email ke KI. Oke. Nah, ini lanjut. Ini sedikit dokumentasi dari kakak-kakaknya yang sudah melakukan MSIB, program magang dan studi independen bersertifikat batch pertama. Nah, jadi kalau di magang dari Kemdikbud ini, adik-adik itu terpantau magangnya ngapain aja, pekerjaannya apa aja, karena ada logbook yang harus diisikan. Kalau magang yang PCR lakukan, itu juga ada logbook, tapi mungkin KI itu tidak bisa memantau secara langsung. Mungkin lebih ke koor KP ya, lebih ke koor KP atau pembimbing KP. Kalau untuk yang magang dan studi independen bersertifikat ini, KI itu bisa memantau 24 jam pekerjaan adik-adik apa. Kemudian ini sedikit dokumentasi saat pembukaan dari Pak Menteri. Kemudian juga ada beberapa dokumentasi terkait presentasi yang dilakukan mahasiswa sebelumnya dalam sesi batch pertama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita masuk ke sesinya kakak-kakaknya, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Oke, silakan Roy Kananto ya. Roy Kananto silakan di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Jadi gini, Bu, saya ingin menanyakan. Jadi kan sebelum SIB ini kan ada program bangkit, nah, Bu. Iya, betul. Jadi kan untuk yang misalnya yang udah mendaftar program bangkit, nah kan program bangkit ini kan untuk hasil finalnya itu di minggu kedua Januari. Sedangkan untuk SIB ini, MSIB ini kan pendaftaran terakhir itu tanggal 30. Kalau untuk pendaftarannya itu boleh daftar nggak, Bu? Boleh ikut daftar lagi nggak, Bu? Boleh, boleh. Makanya tadi nanti akan ada fitur menerima atau menolaknya. Kemudian nanti akan bisa jadi juga mungkin adik-adik akan ada yang undur diri, juga akan ada kemungkinan seperti itu. Oh, seperti itu, Bu ya. Soalnya kan kalau dari bangkit kan itu kan harus menerima kan, kalau udah lulus itu harus menerima. Mungkin itu sih, Bu, mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kita batasi dulu ke 2 pertanyaan karena nanti mungkin lebih ke sesi diskusi dari peserta program MSIB batch pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya silakan raise hand saja. Oke, sepertinya nggak ada ya. Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi diskusi bersama peserta program MSIB batch pertama. Sudah bergabung bersama kita ada Kak Aisyah, Atika, Friska, Intan, Mita, Trien, dan Vina. Nah, jadi sebagai informasi adik-adik, kakak-kakak yang bertujuh ini merupakan peserta program MSIB batch pertama. Nah, semuanya kebetulan dari program studi sistem informasi. Jadi sebelumnya itu ada sekitar 60-an mahasiswa yang mengajukan atau ikut dalam seleksi program ini. Tapi setelah dilakukan proses seleksi, didapatkanlah 7 orang yang lulus dan inilah orang-orang yang tergabung sebagai peserta program MSIB. Mungkin boleh saya hai dulu kakak-kakak. Mikrofonnya belum pada hidup tuh kayaknya. Halo Bu, halo semuanya. Halo Bu. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Jadi biar mempersingkat juga. Nah, untuk perusahaan tempat kakak-kakaknya ini melakukan magang. Jadi kalau untuk yang batch pertama itu kita baru ikut 1 program aja. Itu yang magang bersertifikat. Saat itu kita belum ikut yang studi independen bersertifikat. Jadi ini hanya fokus mungkin pengalaman kakak-kakak yang bisa dibagikan itu seputar magang saja. Jadi yang studi independen nanti mungkin bisa ditanyakan ke saya. Nah, untuk magang ada 6 orang, itu ada Kak Aisyah, Atika, Intan, Mita, Trien, dan Vina itu di Skillful, sedangkan Friska ini 1 orang di PT Telkom. Nah, mungkin saya pertamanya nanya ke Aisyah dulu nih. Ke Aisyah, saya mau tanyain, kira-kira kalau Aisyah, itu motivasi Aisyah untuk ikut program MSIB ini apa? Selain tadi ada informasi uang saku ya. Yang namanya mahasiswa kan uang saku itu ya pasti kan itu sebuah benefit. Nah, selain uang saku nih, kira-kira kenapa Aisyah mau ikut program ini? Kalau dari saya sendiri sih Bu, karena aplikasinya lebih mudah dibanding kalau kita ngajuin form ke sistem SIAP, karena kan kita langsung dari webnya aja gitu Bu. Jadi karena itu saya lebih pengen di kampus Merdeka aja. Oke, jadi proses seleksinya juga tahu ya?
Iya, Bu. Kalau magang yang biasa kan kita mengajukan surat, kemudian suratnya nanti diterima oleh HRD perusahaan. Nah, proses seleksi atau penerimaannya kita kan kurang tahu juga seperti apa, tergantung menyesuaikan juga mungkin dengan lowongan yang ada, kemudian baru diinformasikan lagi ke KI. Jadi prosesnya itu bolak-balik. Nah, kalau yang MSIB ini adik-adik bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, melihat informasinya secara mandiri juga. Nah, oke, thank you Aisyah. Selanjutnya saya mau tanya sama Trien nih. Nah, Trien ini sebelumnya keterima magang. Nah, ini adik-adik. Jadi untuk Trien ini udah mengajukan magang itu di salah satu instansi pemerintah, kemudian memutuskan untuk ikut MSIB. Nah, kenapa? Kenapa nih Trien? Boleh diceritakan. Benar. Kan jadinya online nih. Kalau yang kemarin kan offline harusnya magangnya. Ya, sebelumnya saya tuh pernah mikir Bu untuk ngambil 2 magang karena kan untuk dari saya ngambil itu mitra skillful, yang mana skillful ini adalah 100% WFH. Jadi magangnya itu tuh bisa di mana saja dan kapan saja. Terus kalau untuk yang di instansi pemerintahan ini kan saya mempertimbangkan mana baiknya dari instansi pemerintahan sama dari ikut MSIB ini, Bu. Jadi benefit yang saya terima antara kedua ini itu lebih banyak mengikuti MSIB, Bu. Oke, sip. Kalau gitu, thank you, Trien. Ya, Bu. Lanjut lagi nih ke Friska. Friska nih beda sendiri nih. Satu-satunya yang di Telkom, Friska. Nah, sebelumnya ini mungkin saya juga belum lihat juga di datanya. Kira-kira Friska apa sebelumnya pernah daftar juga di Skillful atau memang dari awal itu udah apply-nya ke Telkom. Jadi memang nggak gabung nih sama teman-temannya, nggak mau sama nih gitu. Boleh mungkin Friska diceritain. Oke Bu, kemarin sih sempat daftar di Skillful, terus udah lolos juga. Tapi karena di Skillful itu WFH, dan saya pengennya WFO biar langsung tahu gitu kan, gimana dunia kerja. Jadi saya kebetulan lulus juga di Telkom, jadi saya lebih milih Telkom gitu Bu. Karena pengen ngerasain dunia kerja secara langsung gimana. Karena kalau WFH kan cukup senang sih, tapi kurang dapat gitu gimana kerjanya gitu sih Bu. Oke, jadi kalau Friska di Telkom di mana? Di Jakarta, Bu. Oke, Telkom Jakarta. Berarti WFO ada juga WFH-nya ya? Iya, ada. Oke. Nah, kalau di Telkom sendiri, Friska kan sistem informasi. Friska ngapain aja di sana? Posisinya apa? Posisinya sebagai apa? Intern sebagai apa? Kemudian ngapain aja kerjaannya? Kalau Friska sih di bagian bisnis analis ya, Bu. Jadi di bisnis analis itu Friska ngebantuin, kan dibagi-bagi per chapter, per squad. Nah, squad Friska kan bisnis analis. Terus di squad itu Friska bantuin ngeriset gitu juga Bu, karena bagian analis kan untuk ngeriset-riset yang mana yang kira-kira kita analisis bisa nggak dijadiin ide atau seperti apa. Terus Friska juga bantu kakak-kakak di sini untuk buat produk guideline seperti itu Bu. Oke, sip. Bisnis analis. Kalau di PCR sendiri di sistem informasi ada pelajaran terkait itu atau Friska belajar baru sendiri lagi? Ada beberapa mata kuliah yang masuk sih Bu ke bisnis analis seperti CRM kayak gitu. Tapi lebih banyak belajar ilmu-ilmu baru lagi dari sini gitu. Oke, berarti sama mentornya lebih banyak gali lagi ya? Iya Bu. Oke, thank you Friska. Saya lanjut ke Intan. Nah, Intan. Nih saya mau gali-gali dulu nih sama Intan. Sebelum Intan keterima di Skillful, berapa perusahaan yang udah Intan apply sampai akhirnya keterima? Halo, Bu. Apa Ya. sudah kedengaran, Bu? Kedengaran suaranya? Baik, sebelum pas saat di Skillful itu saya juga daftar di beberapa perusahaan, Bu. Contohnya kayak The Body Shop, itu saya juga ngambil yang bidang sama. Terus pas yang di Body Shop itu saya nggak ngambil tesnya karena di The Body Shop itu waktu magangnya cuma 3 bulan, sedangkan dari kampus kan ada 4 bulan. Jadi nanti kalau misal cuma 3 bulan itu saya bingung 1 bulannya mau magang di mana gitu. Jadi saya ngambilnya di Skillful. Oke, sip. Berarti ada 2 perusahaan yang Intan ajuin ya sampai keterima dua-duanya tapi ya? Iya Bu.
Oke. Nah, nanti mungkin saya bisa tanya-tanya nih ke adik-adik semua nih. Kira-kira apa ada yang ditolaknya cukup banyak, baru kemudian akhirnya diterima di skillful, atau jalannya mulus-mulus saja? Nanti mungkin bisa diceritain ya. Sebelumnya saya ke Atika sama Vina dulu. Jadi nih dua-duanya nih saya tanyain. Nah, untuk di skillful, kalau nggak salah ya, internnya itu di bidang UI UX ya. Nah, mungkin boleh diceritakan Atika sama Vina. Atika dulu deh, Atika dulu. Kira-kira di Skillful itu Atika ngapain? Kemudian proyeknya buat apa? Apakah ada proyek atau seperti apa? Boleh diceritakan Atika. Baik Bu, kalau di Skillful ini kita sebagai UI UX designer. Nah di sini kita ada challenge partner Bu. Jadi kita ngerjain project itu redesign website dari mereka yang kurang sebelumnya. Oke. Nah, untuk Vina, kalau di ini sendiri, Skillful sendiri, Vina kira-kira dalam satu grup itu mahasiswa, apakah ini bareng-bareng sama temannya yang berenam atau beda-beda kampus? Karena kan kalau magang ini kan gabung ya di semua perguruan tinggi, baik itu yang vokasi, baik yang non vokasi kan digabung. Jadi kira-kira kalau Vina sendiri apakah sama satu grup sama yang berenam atau beda? Kalau saya sendiri Bu, karena di challenge partner saya itu saya sendiri dari PCR, yaitu di kitabisa.com. Jadi otomatis dari kelompok saya itu teman-temannya memang dari Jakarta semua, Bu. Oke, ini saya baru tahu. Jadi berarti di Skillful sendiri magangnya bukan hanya untuk Skillful, tapi juga untuk project lain. Iya, benar, Bu. Oke, berarti Vina di Kitabisa. Iya, benar, Bu. Kalau Atika? Di West Fortune. Itu apa? Perusahaan persampahan Bu, untuk mengolah sampah. Oke, kalau Aisyah? Amarta, Bu. Aisyah di mana? Amarta, Bu. Di Amarta? Ya, Bu. Amarta terkait apa? Itu dia perusahaan P2P lending gitu, Bu. Cuman yang kemarin ini mereka minta fitur investasi emas gitu. Oke, sip. Ini beda-beda semua nih jenis ininya. Kemudian kalau Trian di untuk di bidang apa? Kalau Trian untuk mitra pasar polis, Bu. Itu sebagai itu apa? adalah marketplace-nya asuransi. Jadi challenge yang Trian ambil adalah asuransi kesehatan karyawan. Jadi untuk karyawan yang digunakan oleh HRD, senior lead, dan manager. Jadi hanya 3 user yang menggunakannya, Bu, bukan karyawan. Oke, sip. Kalau Intan untuk apa? Saya sama kayak Aisyah, Bu. Oh, sama-sama Aisyah ya. Berarti di emas ya? Ya. Pasarnya di emas. Nah, kalau Mita nih, Mita di bagian apanya? Saya sama kayak Intan sama Aisyah, Bu, di Amarta juga. Apakah satu grup atau beda grup? Kebetulan di satu grup tuh dibagi lagi beberapa kelompok gitu, Bu. Tapi saya sama Intan dan Aisyah itu masih satu grup, tapi beda kelompoknya, Bu. Beda kelompok ya, tapi challenge-nya sama? Sama, Bu. Oke, thank you. Nah, saya masih ke Mita nih. Nah, tadi saya udah jelaskan ya, ada uang saku, kemudian ada beberapa benefit-benefit lainnya. Mungkin kan nilai plusnya ini banyak untuk program ini. Nah, mungkin bisa Mita ceritakan nih. Nah, ini sebagai informasi, mungkin adik-adik udah tahu juga, adik-adik yang bertuju ini sudah tahu juga, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, untuk pendaftar program MSIB batch pertama ini, itu tercatat kalau di sistem kita pendaftarnya itu sekitar 457.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kemudian diseleksi didapatkanlah 104.370 mahasiswa yang lolos seleksi administrasi. Nah, dari lolosnya seleksi administrasi ini, kemudian diseleksi lagi sampai dapat 12.909 orang. Jadi ini luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada 7 adik-adik mahasiswa dari program studi informasi, merupakan
termasuk dari 7 dari 12.909 mahasiswa yang diterima di seluruh Indonesia. Jadi saingannya ini udah ratusan ribu nih, bukan 1, 2, 50 orang lagi ya. Ini benar-benar luar biasa. Nah, kira-kira Mita boleh cerita apa kiatnya Mita kemarin ketika submit. Kan kita pasti untuk bersaing dengan ratusan ribu orang mesti ada nilai plus selain dari rezeki ya. Rezeki kan beda-beda orang pasti. Nah, untuk Mita sendiri persiapannya kemarin ketika pendaftaran gimana? Jadi mungkin boleh bisa di-share ke adik-adik di sini. Ini pasti banyak banget yang berminat ini. Kalau saya sendiri sih, yang pertama saya tuh nyiapin CV dulu kan, Bu. Jadi CV-nya tuh karena saya sebelumnya emang belum ada pernah punya pengalaman kerja. Terus saya juga organisasinya tuh nggak ada kan, jadi saya tuh masih kupu-kupu. Jadi saya tuh cantumin di CV-nya itu mata kuliah yang pernah saya ambil sama yang relate sama role yang saya mau daftar itu. Jadi saya tuh kemarin belajar framework gitu kan, Bu. Nah, di framework itu saya pernah front end gitu sama Pak Mahrus, dosennya. Terus ya saya masukin CV itu, terus ya udah keterima gitu ya. Setelah itu ada tesnya lagi, Bu. Oke, nah tesnya, oke, boleh nih diceritain. Mita dulu, Mita ceritain dulu. Nanti untuk ini kita untuk adik-adik nantinya, nanti saya coba mungkin mintain juga salah satu atau bukan salah satu deh, salah tiga CV dari kakak-kakaknya, mungkin sebagai gambaran untuk adik-adik. Kira-kira CV-nya seperti apa? Seperti tadi Kak Mita ternyata kuliah pulang juga bisa lolos program MSIB bersaing dengan ratusan ribu mahasiswa. Nah, mungkin untuk interview atau tes mungkin bisa diceritain Mita berapa tahap yang Mita lalui sampai akhirnya diterima? Apakah interview saja atau ada proses lain atau mungkin ada mengirimkan portofolio? Monggo Mita diceritain. Kebetulan di Skillful ini kan cuman setelah kita daftar terus kita tuh dapat email lagi disuruh tes gitu, Bu. Nah, tesnya itu kayak cuman tes pengetahuan dasar gitu mengenai UI UX. Tesnya cuman 1 tahap itu sih, Bu. Terus kita langsung diterima. Oke. Ada. Untuk soal yang diujikan sulit atau gimana? Atau udah lengkap lah paket yang komplit yang udah dipelajari di PCR? Kebanyakan belum dipelajari di PCR sih, Bu. Jadi kayak pengetahuan dasar mengenai UI UX itu belum didapetin. Oke, berarti cari belajar dulu sendiri ya? Iya, Bu. Oke, nah kalau ke Friska, untuk tahap bisa keterima akhirnya di Telkom, karena saya dapat informasi di Telkom ini termasuk peminatnya yang paling tinggi. Nah, untuk Friska sendiri nih, kemarin gimana proses tahapannya sampai akhirnya bisa keterima jadi internnya di PT Telkom? Baik, Bu. Jadi tahapannya itu kalau nggak salah Friska ada 3. Yang pertama kita daftar dulu kan dari sistem kampus Merdekanya. Setelah itu ada tes juga. Tapi sebelum tes juga, setelah itu kita harus ngikutin kayak upacara gitu dulu, Bu. Upacara online dari si Telkomnya ini. Setelah itu, setelah lulus nih nanti ada pengumuman lagi, kita dipilih lagi melalui posting di Instagram. Nah, setelah itu baru deh, Bu, lulus atau nggak lulusnya di-emailkan ke kita. Gitu, Bu. Oke. Ujiannya, tesnya, tes soal berupa soal gitu atau gimana tesnya? Berupa soal sih, Bu. Berupa soal kayak soal pengetahuan umum sama soal-soal untuk kepribadian kita sendiri. Gitu. Oke. Bisa TPA, masuk TPA juga mungkin ya? Iya, Bu. Oke. Kalau yang upacara tadi maksudnya gimana? Melalui website SVCC, jadi kita cuma hadirin aja gitu, biar mungkin melihat kita ini serius nggak untuk magang di sini, seperti itu mungkin, Bu. Oke. Salah satu poin. Mungkin ada masukin form kehadiran juga mungkin ya, konfirmasi kehadiran juga ya.
Oke. Kemudian saya mau tanya lagi sedikit sebelum kita closing. Saya mau tanya juga ke Atika. Nah, Atika nih mungkin yang bisa sharing juga terkait tipsnya Atika sampai akhirnya bisa keterima. Kemudian sama halnya dengan pertanyaan ke yang lain tadi, berapa tahapan yang Tika lalui? Kalau tahapan mungkin sama ya, sama semua mungkin ya karena perusahaannya sama. Mungkin Friska yang agak beda sendiri. Kalau tipsnya selain tadi buat CV yang menarik, kira-kira menurut Tika apa lagi selain CV yang bisa menunjang untuk lulus di program ini? Karena kan saingannya banyak, ya saingannya banyak. Kenapa kok bisa akhirnya keterima? Rasanya kenapa gitu? Kalau saya setelah karena Halo ya. Kalau dari tips saya sendiri Bu, saya sebenarnya ikut program ini karena tidak diterima sebelumnya kan Bu. Maksudnya di periode pertama kan nggak buka lowongan. Nah, coba iseng-iseng aja nih. 3 hari mau tutup, masukkan CV, terus ya berserah diri aja lagi Bu. Kayak Oke, sip, thank you Tika. Nah, ini kayaknya udah kerangkum semua. Mungkin ada adik-adik ada yang mau nambahin untuk atau pesan-pesan nih untuk adik-adiknya. Karena ini awal yang bagus, awal yang sangat bagus untuk PCR terutama. Untuk di program tahun pertama kita sudah ada mahasiswa yang diterima yang cukup banyak, 7 orang mahasiswa. Meskipun masih dari satu program studi. Harapannya, nah ini perbedaannya nih adik-adik. Kalau dulu program yang batch pertama itu hanya dibuka untuk D4 dan S1. Nah, tapi sekarang untuk yang batch kedua itu yang D3 juga bisa apply. Ya, jadi untuk yang program studi teknik komputer, teknik telekomunikasi itu juga bisa ikut program ini. Nanti tinggal disesuaikan aja, lihat di webnya ada nggak lowongan yang sesuai dengan program studinya. Kalau misalnya dicek hari ini atau saat ini nggak ada, tunggu dulu sampai nanti di tanggal 29 atau 30 saat-saat mau closing seperti yang kayak kakaknya ceritain tadi, kayak Atika ceritain tadi. Ya, mungkin lowongannya baru akan dibuka di 2 hari menjelang tutup begitu ya. Nah, kemudian untuk yang lowongan yang paling banyak itu pastinya dari bidang informatika, bidang IT, jadi teknik informatika, kemudian teknik komputer. Nah, Telkom tadi tidak menutup kemungkinan juga. Nah, untuk mesin mungkin nanti bisa disesuaikan, tapi kalau bisa sih harapannya mesin ambilnya yang WFO ya. Tapi saya rasa juga mesin nggak ada sih ya kalau yang WFH kayaknya, karena nggak bisa kalau mesin pakai simulasi kan. Nah, kemudian mungkin ada yang mau ditambahkan kira-kira adik-adik yang 7 orang peserta MSIB batch pertama? Mungkin ada tips-tips yang dari Trian sedikit Bu. Iya, boleh silakan. Kan sesudah kita memilih dan apply ke suatu perusahaan, itu kan nanti ada tanda terima dan tidak terimanya. Nah, kita tuh harus dari pengalaman Trian bersabar untuk menunggu pengumuman penerimaan dari perusahaan lainnya, karena Trian kemarin apply di banyak perusahaan karena anaknya nggak sabaran jadi langsung diterima di Skillful, sedangkan di pengumuman perusahaan lainnya belum ada pengumuman lulus dan tidak lulusnya Bu, jadi otomatis perusahaan yang lainnya tertutup karena sudah mengambil satu perusahaan yang sudah diterima. Padahal sudah pernah mengikuti wawancara di 2 perusahaan. Nah, itu tuh sudah wawancara tinggal pengumumannya Bu, tapi sudah terambil di Skillful. Jadi semuanya hangus gitu Bu. Jadi Oke, sip. Kalau untuk ini sendiri sebelum ini saya lupa tadi nanyain ya. Untuk yang diterima atau apakah kita menerima atau kita menolak penawaran, ini untuk pertanyaannya untuk adik-adik semuanya, apakah ada batas waktunya?
Kalau mungkin saya coba jawab, Bu. Untuk dari skillful itu batas waktunya 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari. Jadi kita masih nggak apa maksudnya nggak bisa menunggu lama untuk menerima gitu, Bu. Jadi itu alasan salah satu saya tidak menunggu perusahaan yang lainnya gitu, Bu. Yang padahal saya sudah ikut wawancara saat itu. Dan kita belum ada jaminan juga ya diterima Bu. perusahaan yang lain. Takutnya lepas semua ya. Iya, Bu. Oke. Kalau untuk yang lainnya, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk adik-adiknya? Pesan mungkin karena ini adik-adik ini apa nih awal banget nih adik-adik ini pembuka jalan adik-adiknya sebagai contoh juga suksesnya program ini. Batch pertama ini dilihat dari 7 orang ini. Mudah-mudahan kalau saya sih harapannya setelah magang nanti lancar TA-nya ada peluang untuk dipanggil atau direkrut sama skillful atau mungkin perusahaan tempat adik-adik melaksanakan magangnya. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahkan untuk adik-adik juniornya, adik-adik tingkatnya? Mungkin dari saya, Bu. Iya, boleh. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya ketika mendaftar di Kampus Merdeka, itu setiap perusahaan pasti berbeda-beda cara merekrut orang yang akan magang. Nah, jadi dari pengalaman saya ketika mendaftar di perusahaan A misalnya gitu kan, Bu, itu ada sampai 7 tahap kemarin, Bu. Memang tergolong sulit untuk perusahaan itu gitu, Bu. Nah, jadi kenapa saya jadi memilih di sini? Karena saya sudah berdiskusi lagi sama wali dosen saya, Bu Indah, terkait lamanya waktu magang itu, Bu. Karena di Kampus Merdeka ini ada yang prode magangnya itu dari 4 sampai 6 bulan, Bu. Oke. Jadi ketika saya berdiskusi sama wali dosen saya bilang, sepertinya magang di sana itu terlalu lama, katanya kayak gitu, Bu. Jadi itu yang jadi pertimbangan buat adik-adik atau teman-teman yang lain yang ingin mendaftar di Kampus Merdeka, sesuaikan lagi periode magangnya dengan kampus kita. Oke, karena nanti akan ada, karena kita paket ya sistemnya ya, beda sama universitas. Kita akan selesai magang akan pulang lagi, akan jadi mahasiswa lagi. Ya, masih ada tugas-tugas lainnya, tugas akhir, kemudian mata kuliah lainnya juga masih ada. Ini pesan penting nih dari kakaknya. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin dari Friska, Bu. Boleh, silakan. Kita mau ngasih pesan aja untuk adik-adik semua, atau teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak tahu kan rezeki kita di mana. Siapa tahu kalau takut nanti jadinya harus nyari rezeki di situ, karena takut jadi nggak diterima. Jadi coba aja semua, mau berapa perusahaan, play aja yang mana diterima, diisiin lagi, didiskusiin lagi sama wali dosen atau orang tua yang mana terbaik. Seperti itu sih. Oke, baik, thank you Friska, karena jadi portofolio juga ya. Jadi coba aja dulu semuanya. Diterima 1, diterima 2, kalau diterima semuanya lebih bagus lagi, lebih banyak pilihan, tapi mungkin kendalanya karena yang penerimaan tadi ya, berbeda-beda jadwal penerimaannya, tidak mungkin sama. Jadi 6-6-nya diterima, belum tentu 6-6-nya itu bisa keterima, bisa jadwalnya sama untuk penerimaannya. Nah, jadi mungkin bisa disesuaikan lagi. Mungkin itu saja diskusi kita siang hari ini. Alhamdulillah sudah sekitar hampir 1 jam kita berdiskusi. Kira-kira ada adik-adik dari peserta selain dari kakak-kakaknya yang mau bertanya, boleh silakan, masih kita buka 2 pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau tidak, kita tutup. Mungkin nggak nanya ke saya, boleh. Mau nanya ke kakak-kakaknya langsung, boleh juga. Udah, nanti bilang aja berapa nominalnya, nanti aku minta proseduran. Ini kayaknya udah pada paham nih. Nah, jadi nanti mungkin pesan saya,
setelah kegiatan sosialisasi ini, langsung aja akses websitenya, kemudian buat akun. Setelah buat akun, bisa lihat-lihat dulu lowongan-lowongan yang ada, disesuaikan, dibaca baik-baik lowongannya, apakah memenuhi kualifikasi atau tidak. Kalau tidak memenuhi kualifikasi kan sayang, misalnya buka di PT Telkom, yang dibutuhkan itu mahasiswa teknik informatika, tapi adik-adik dari mahasiswa elektronika. Nah, atau dari mahasiswa teknik komputer. Nah, kan tidak cocok ya. Jadi mungkin bisa dipastikan lagi, dibaca lagi kualifikasinya dengan benar agar lulus administrasi. Kemudian seperti yang disampaikan kakak-kakaknya tadi, bisa apply ke banyak perusahaan. Apply saja sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu mana yang diterima, rezekinya jatuhnya di mana. Kemudian juga jadi akhirnya jadi ada banyak pilihan, kalau syukur-syukur nanti diterima di banyak perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Aisyah, Atika, Vina, Intan, Friska, Mita, Trien, semuanya, dan kepada adik-adik seluruhnya yang akan melakukan kerja praktik atau magang di semester genap. Semoga informasi yang diberikan oleh Sumatra Career Center dan oleh kakak-kakak tingkatnya itu bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk persiapan magang di semester depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui email atau melalui WhatsApp yang disampaikan tadi, dan untuk slide presentasinya akan saya bagikan di email. Nanti berikut juga dengan CV kakak-kakaknya yang bisa dijadikan panduan mungkin ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.